Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 6 September pukul 6 lewat 16 menit. Gua mau bahas saham PBSA. Jadi, ini saham masih dalam kondisi sideways. Sekarang ada di angka 294 dan ada salah satu ya dari fase sideways ini ya, dari sidewaysnya kan dari tahun 2023 bulan Desember. Dari fase sideways ini memang salah satu ownernya, pengendalinya, Erwin Tanuwijaya ini, dia membeli sahamnya di harga 298. Memang udah lama, sekitar ya 6 bulan yang lalu lah. 6 bulan, 7 bulan yang lalu. Di sekitar tanggal 15 Februari. Dan itu belinya di harga 298. Dan itu belinya juga nggak sedikit, banyak di angka 298. Nah, artinya kan sekarang di harga 294, harga saham saat ini berada di bawah harga Erwin Tanuwijaya ini beli gitu ya. Dan ketika waktu kemarin lagi bulan April tuh guys, lagi pada roboh-robohnya bulan Juni April kemarin kan ya dia robohnya di angka segini aja gitu, 280, 290. Kemudian, nah ini kita lagi bahas risiko-risikonya guys. Kita lagi bahas risiko-risikonya. Kemudian, apabila si perusahaan dia mendapatkan IPS 20 perak per lembar, kemudian dividen payout ratio yang dibagikan adalah 80%, ya, itu kan paling tidak masih dapat dividen per share-nya di angka 16-an. Kalau di angka 16 berarti yield-nya itu ada di angka 5%-an. Ya, ini dengan kondisi apabila IPS perusahaan ada di angka 20 perak per lembar. Kan sekarang sudah mengantongi di angka 15, ya kan? Masih ada kuartal 3 dan kuartal 4. Artinya sebenarnya kalau gue lihat memang saat ini PBSA ya masih di harga terendahnya. Masih di harga yang layak. Sebenarnya gue nggak bisa menebak, kita tetap nggak bisa menebak di mana dia bottomnya. Cuman di harga segini tuh PBSA itu masih di fase yang layak untuk dikoleksi, itulah gue maksudnya. Ya, apakah sahamnya bisa naik atau turun ya nanti tergantung dari kinerja di kuartal 3 dan kuartal 4. Cuman begini, yang mau gue kasih tahu gini, itu kan tadi kita udah bilang risknya ya, potensi kerugian. PBSA ini waktu tahun 2023, kenapa IPS-nya bisa besar? Ya, dia salah satunya adalah melakukan pelepasan saham yang namanya Ecoils ya. Ini tahun 2023 sehingga memang masuk ke dalam pembukuan di sini laba penjualan investasi ini di sebesar 165 miliar. Dia menjual saham kan, menjual salah satu investasinya dia. Yang Ecoils namanya Ecoils. Coba kita lihat ya. Nih. Nah ini nih, investasi saham ya. Ecoils Jaya Indonesia. Nah, perusahaan penjualan seluruh saham pada PT Ecoils Jaya Indonesia sebesar segini segini segini. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan PBSA tidak melakukan penjualan tersebut, ya ini tidak melakukan penjualan ini ya. Ini. Laba operasionalnya dan laba bersihnya dia tidak segede ini, guys. Nggak segede ini. Kayak begitu. Paham sampai sini ya? Artinya kan memang belum tentu terjadi lagi di tahun 2024. Apalagi yang mau dijual oleh PBSA. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PBSA ini dulu setelah banyak sempat besar juga karena ada beberapa proyek. Termasuk salah satunya dari Unilever. Jadi PBSA ini kan perusahaan jasa konstruksi yang dimana dia ya eh, melakukan pengerjaan elektrikal, pembebasan lahan, kemudian pembangunan pabrik, pembangunan dan sebagainya. Nah, ini di tahun 2022 dia ada proyek cukup besar dari PT Unilever Oleochemical Indonesia. Nah, PBSA ini ke depannya prospeknya ya tergantung dari permintaan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini, oleochemical, sawit, minyak, turunannya dan sebagainya. Dan kita tahu kan ya pernah gue bahas, sebenarnya kalau dilihat ya industri kelapa sawit dan turunannya itu ya oleochemical harusnya dalam beberapa waktu ke depan itu dibutuhkan.
industrinya masih cerah gitu, bukan industri gelap kayak yang tekstil gitu, enggak. Masih gelap, masih cerah gitu. Kalau misalkan industrinya masih cerah, harusnya PBSA juga masih cerah. Iya kan? Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa si Erwin Tanuwijaya ini beli sahamnya di harga saat di 298. Cuman, nah ini yang kedua. Tadi kan yang pertama gue sudah sampaikan bahwa kalau misalkan si perusahaan tidak melakukan penjualan Eco Wheels itu labanya nggak sebesar ini gitu, bisa lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang PBSA ini sendiri, ya kenapa sahamnya belum naik? Itu pertanyaannya. Kenapa sahamnya belum naik? Ya karena memang belum ada proyek yang besar lagi seperti tahun 2022. Itu waktu Unilever, guys. Waktu Unilever itu sendiri bisa nilai kontraknya 300 miliar. 300 miliar. Sekarang belum ada yang sebesar itu lagi, atau yang mendekati itu belum ada. Oh, berarti udah nggak menarik dong. Nggak juga, karena tetap dimulai tahun 2024, ya perusahaan tetap dapat proyek. Kayak misalkan ini nih. Ini mulai 19 April 2024, 2024. Sinarmas Agro, ini Smart, pasti nih dia nih. Banyak proyek dari Smart nih dia nih. Karena Smart kan bergerak di bidang itu, ya kan. Kemudian Binawa Sawit, Adi Pratama. Nah, di sini juga banyak nih yang baru mulai tahun 2024. Nah, cuma nilainya 12 miliar, 11 miliar, 8 miliar, 6 miliar, kayak gitu ya. Nggak sebesar yang Unilever ini loh, yang Unilever yang buat storage tank Marvel. Nah, itu nggak sebesar itu. Nah, kesimpulannya, apakah target tahun 2024 yang disampaikan manajemen, targetnya kan katanya manajemen mau mendapatkan 855 miliar revenue, laba bersihnya itu 175, artinya turun dibanding tahun 2023. Tapi turunnya nggak signifikan. Sedangkan di semester 1 2024 sekarang, revenue-nya masih di angka 320. 320. Laba bersihnya masih di angka 44. Nah, kalau misalkan dilihat dari kondisi ini, nah ini nih guys yang gue tandain hijau nih. Bisa nggak tercapai nih targetnya? Bisa iya, bisa enggak. Kalau misalkan enggak, ya tadi gue bilang sahamnya belum akan naik. Kalau misalkan nggak tercapai 855 dan laba bersih 175. Tapi kalau misalkan tercapai, ya udah sahamnya berangkat. Gitu guys. Jadi risknya cukup kecil, tapi potensi reward yang bisa ditawarkan eh, masih lumayan. Hanya karena si PBSA belum dapat proyek yang besar lagi aja. Bukan berarti nggak dapat proyek sama sekali ya, tetap dia dapat proyek, tapi belum dalam jumlah yang besar aja. Walaupun sebenarnya ini lumayan nih, pekerjaan land grading, kemudian pekerjaan ini nih, struktur MEJT ini nih, dari Simar ini lumayan juga nih. Kemudian ada ini, Ivo Mas Tunggal, Ivo Sinar Mas Agro Resource nih, lumayan-lumayan lah. Cuman, ya perlu sabar aja. Sampai nanti sahamnya naik, sampai nanti si perusahaan membagikan dividen lagi. Kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.